naikin mereka semua, hantar ke negaranya balik. Kami minta dia harus segera pindah dari kota Sabang. Kita suami-suami mati gitu. Bahwa mereka sudah tidak aman lagi jika berada di Myanmar. UNHCR terlibat langsung dalam proses TPPO. Belum ada terbukti bahwa memang staf UNHCR terlibat. Ini bukan soal tanda tangan atau tidak tanda tangan, lebih tinggi daripada konvensi. Atau kita tidak menunggu, hanya sementara sama dengan Vietnam. Aksi protes terus dilakukan warga Aceh menyusul kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia. Mereka terus menyuarakan penolakan dan meminta etnis Rohingya yang berada di wilayahnya untuk dipindahkan. Sementara pemerintah menyebutkan bahwa lokasi-lokasi penampungan bagi etnis Rohingya yang ada di Indonesia, khususnya di Aceh, saat ini dalam kondisi penuh. Melihat penanganan yang ada, lantas mengapa Indonesia terkesan begitu memaksakan kondisi untuk terus menerima etnis Rohingya di Indonesia? Saya Tiara Hara, pemirsa. Anda menyaksikan fakta. Warga Aceh tidak tinggal diam dengan kedatangan etnis Rohingya ke wilayah Aceh. Kita ketahui ada 1.600 lebih etnis Rohingya yang tersebar di seluruh wilayah di Aceh saat ini. Saya akan memberikan visualnya kepada Anda, pemirsa, di mana ini merupakan aksi protes warga di Sabang. Mereka berunjuk rasa dan ditengahi oleh aparat setempat agar mereka tidak menerobos masuk ke wilayah pengungsian pendatang Rohingya yang berada di Sabang pada saat itu. Mereka terus memaksa untuk masuk ke dalam dan ingin menghampiri, menyampaikan sejumlah penolakan tentunya dengan keberadaan etnis Rohingya yang berada di wilayah Sabang. Tidak hanya di Sabang, pemirsa, tetapi di Pidi, gejolak penolakan warga ini juga sangat terasa. Mereka bahkan memberikan sejumlah tuntutan, diantaranya ini mereka meminta agar UNHCR tidak memanfaatkan warga Aceh karena Indonesia tidak masuk dalam negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951. Kemudian juga mereka menduga UNHCR memiliki kepentingan pribadi di balik penerimaan etnis Rohingya. Warga sekitar pun mengusir UNHCR dari Aceh dan meminta pendatang Rohingya untuk kembali ke negara asalnya. Kita komitmen orang ini hari ini tidak boleh ada di tempat kita. Setuju? Mobil aja ketrek, abang aja bayar orang kampung. Jadi ketrek aja, lepas tuh. Karena capek saya. Sino di pak depan katanya kita orangnya awaknya hendak pindah khusus yang minta kerja kena Aceh. Minta kerja awaknya katanya bangsa Aceh akan hancur awaknya. Anak-anak kita katanya untuk jangka panjang akan dijajah oleh awaknya. Sekarang ini mereka tidak kemari. Jadi tuntutan kami kalau emang pihak UNHCR tidak bertanggung jawab, saya minta khususnya masyarakat Pidi yang ada di sini meminta kepada pihak Gubernur Aceh, pihak Kapolda Aceh, Pangdam Aceh segera mungkin didatangkan kapal perang ke pesisir Pidi, naikin mereka semua, hantar ke negaranya balik. Karena apa? Di sini sudah banyak cemburu sosial masyarakat antara Kule, Kulam dan Pasir Beranding. Ini yang diciptakan untuk saat ini. Pihak dinas sosial jangan bermain, jangan memprovokasikan, dan jangan membuat bangsa ini TPPO kepada pihak berwajib. Ini bangsa kita, harus kita selamatkan. Itulah tuntutan daripada masyarakat.
tahu alasannya kenapa menolak? Kami nggak mau memang ada Rohit di sini. Kami harus dia pindah dari tempat kami di sini, pindah dari kota Sabang ini. Jangan ada dia lagi di sini, meresahkan kami masyarakat semua. Dengan anak-anak kami bisa merusakkan dengan anak-anak kami juga. Kami minta dia harus segera pindah dari kota Sabang. Jangan ada lagi di sini. Alasannya boleh tahu Bu, kenapa Ibu minta pindah? Kami nggak mau memang dia ada di sini karena ada orang jauh dari sana, sedangkan kami dari orang kota Sabang nggak pernah ikut pergi ke sana ke tempat. Iya, membawa penyakit lagi mereka ke sini. Dengan ada mereka itu membawa penyakit kami. Jadi kami nggak mau ada mereka ada di sini. Harus segera pindah, merusakkan masyarakat Sabang. Nah, setelah beberapa lama di sini, tuntutannya harapannya apa Bu untuk pemerintah, untuk mereka ini? Pemerintah belum ada kasih jawaban apa-apa dengan kami. Hanya untuk bertunda tunggu. Sekarang sementara wali kota aja nggak ada di tempat. Maka tuntutannya apa Bu, boleh tahu? Ya, Tuntutannya apa yang mau kami disampaikan? nuntut segera mereka pergi dari sini. Segera pergi dari kota Sabang nih, jangan ada lagi di tempat kami. Terutama di kota-kota Bawah Barat nih. Kami tidak mau terima dia lagi ada di tempat. Harus segera berangkat. Gimana caranya berangkat sekarang juga mereka, jangan ada lagi di sini. Ibu-ibu ini ya. Misi, assalamualaikum. Assalamualaikum, maaf ganggu. Ibu, punten, saya Tiara TV One. Ibu siapa? Itu Ibu Ketua. Oh, oke, silakan. Nggak apa-apa, bareng-bareng aja, Bu. Maaf ganggu sebentar, ini lagi ngapain? Ibu, gotong royong. Oh, lagi bersih-bersih? Iya. Boleh ya, Bu, ya? Ngobrol-ngobrol sebentar di sini. Ibu siapa ini? Bu Kis. Oke, Bu Kis ini ketua Majelis Taklim. Ketua Majelis Taklim sama ibu-ibu. Nggak apa, Bu, deket sini aja. Mau nanya aja. Ini kan ada pengungsi Rohingya ya, Bu ya? Ibu tahu? Datangnya juga tahu, Bu? Enggak, tiba-tiba udah di Udah di tempat sekitaran pantai aja. Sebenarnya kalau warga sini nerima nggak sih, Bu? Kami, kalau menurut kami ya di sini ya, kami sangat meresahkan. Sebenarnya kami nggak terima di sini. Kenapa itu? Karena meresahkan masyarakat. Sebaiknya bawa aja ke tempat lain. Jadi warga sini sebagian nggak setuju. Oke. Ya, meresahkannya kenapa nih? Maksudnya pernah ada tingkah laku yang mungkin mengganggu warga atau gimana? Nampaknya kayak gitulah. Dengar ada mengganggu ya. Jadi sebaiknya kami lebih baik jangan di sini. Di tempat Mengganggunya gimana? Mungkin Bu Kis pernah lihat langsung? Saya memang nggak pernah lihat langsung. Laporan Tapi saya warga percaya, aja? Iya, laporan warga aja. Apa itu yang dilaporkan? Pokoknya harus jangan di sini katanya. Oh, pokoknya warga Sebaiknya menolak jangan di sini. ada apa ya istilahnya orang luar yang ada di sekitaran pantai. Sudah pernah coba dikomunikasikan nggak, Bu? Belum ya, tapi intinya menolak aja. Ibu pernah ke sana ketemu mereka langsung? Nggak pernah karena nggak kenal pun baru itu. Oke. Ya, jadi di sini tadi saya menemui perkumpulan warga ya yang sedang beraktivitas di sekitaran tidak jauh dari pantai, dan mereka mengatakan sebenarnya mereka tidak menginginkan keberadaan warga Rohingya di sekitaran pantai karena meresahkan warga. Ketika ditanya apa yang kemudian ini menjadi keresahan mereka, memang tidak bisa menjawab, tapi intinya mereka tidak bisa menerima adanya orang luar yang kemudian berada di wilayah tempat tinggal mereka. Kita coba cari pendapat warga sekitar lagi. Izin, Bang, Tiara TV One. Bang siapa? Maulidin, Bang Maulidin. Mungkin minta waktunya sebentar ya. Saya mau nanya aja mengenai keberadaan warga Rohingya. Kalau dari Abang sendiri, mewakili mungkin warga sekitar ya, setuju nggak sih keberadaan mereka di situ? Gini bukan. Ada beberapa pendapat orang masyarakat, ada yang setuju. Kalau kita lihat dari anak kecil, karena kita sama-sama manusia, kita tengok anak kecil, makanya kami kasih waktu beberapa hari di sini. Nah, karena kami lihat anak kecil itu beri kemanusiaan kami untuk sayang kami tengok. Atas dasar kemanusiaan berarti ya? Atas beri kemanusiaan, makanya kami kasih waktu sebentar. Berapa lama waktunya? Pertama 3 hari, karena ada datang orang dari kabupaten, minta lagi 7 hari lagi. Sebagian besar nggak menerima. Alasannya, Bang? Alasannya karena kan kami pernah lihat di medsos,
di YouTube. Nah, pernah kami lihat orang itu kan banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat kejahatan, malah yang pelaporan di Aceh ini mereka tidak menerima, tidak ikut aturan orang Aceh dan orang kami di sini. Malah ada kejadian kemarin 2 hari mereka tinggal di sini, ada buat kericuhan mereka. Yang di depan pantai Ya, ini. Kericuhan apa? ada kerugian masyarakat. Nah, mereka turun ke tambak orang. Nah, Itu abang lihat sendiri ya? tidak saya lihat. Itu berita yang benar itu, yang akurat. Karena Itu laporan warga atau dari sosial media? Oh, yang jadi yang punya punya tambak. tambak. Malah ada keributan itu, ada keributan datang orang punya tembak, dia potong tenda semua. Oke. Selain yang tambak tadi apa bang? Selain yang tambak berarti belum ada. Belum ada ya, hanya yang tambak itu aja ya? Oke, kalau gitu. Bang, makasih banyak ya. Oke. Semoga ada solusi dari ini ya. Oke. Tadi satu lagi warga yang kemudian ini menyuarakan ketidaksetujuannya ya dengan adanya warga Rohingya yang kemudian ini bertempat sementara di pesisir pantai dekat rumah mereka karena ada tingkah laku perbuatan yang meresahkan. Salah satunya pernah ada keributan dengan warga sekitar berkaitan dengan mereka juga beraktivitas di lahan milik warga. Ini yang kemudian ini membuat warga menolak keberadaan pengungsi dari Rohingya. Kita akan cari suara lainnya, ketemukan faktanya. Yang melanjutkan perjalanan Hamid dan juga teman-teman ke Aceh siapa?